lagi dengan Miss Manda. Pada video kali ini, Miss Manda akan menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, kira-kira kalian tahu gak ya fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu untuk apa? Oke, ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu ya berfungsi untuk melamar kerja. Jadi nanti pada saatnya kalian setelah lulus, baik lulus SMA ataupun lulus kuliah nih, barangkali mau sambil kerja gitu ya, atau memang benar-benar mencari pekerjaan setelah selesai kuliah. Nah, sangat diperlukan menulis surat lamaran pekerjaan gitu ya, karena memang surat lamaran pekerjaan itu sangat penting karena salah satu persyaratan utama. Jadi setiap perusahaan itu pasti akan meminta calon pelamarnya untuk menuliskan surat lamaran pekerjaan gitu ya. Jadi ini sangat penting kalian ketahui ya adik-adik ya. Jadi biar terbekali nih apabila suatu saat pengen coba mencari pekerjaan gitu ya. Oke, langsung saja ya. Jadi ini dia adalah format dari surat lamaran pekerjaan ya. Jadi bisa kalian lihat di samping Miss Manda ini. Jadi di situ adalah contoh surat lamaran pekerjaan secara lengkap. Coba kalian perhatikan, ada apa saja ya unsur-unsurnya gitu ya. Apa aja tuh yang harus kita tulis gitu ya. Tadi kan tujuannya udah tahu ya, tujuannya untuk mencari pekerjaan. Terus ini kalau mau nulis surat lamaran pekerjaan ya seperti ini gitu ya. Nah, ini nanti yang pertama nih, bagian pertama yang paling atas ya, di situ adalah bagian titik mangsa atau bisa disebut sebagai tempat dan tanggal pembuatan surat gitu ya. Jadi tempatnya mana nih, biasanya kotanya gitu ya, misalnya Yogyakarta ya Yogyakarta seperti itu ya. Terus tanggal berapa gitu ya, misalnya tanggal 14 Oktober gitu ya 2021 misalnya seperti itu. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan antara kota dan juga tanggal itu harus diberi tanda koma gitu ya, seperti yang sudah terlihat ya di samping ini. Jadi ada tanda koma ya, jadi Yogyakarta koma gitu ya. Kalau di sini contohnya Makassar koma gitu ya, sama saja. Jadi yang penting kota, terus koma, diikuti tanggalnya, tanggal, lalu bulan itu ditulis dengan huruf ya. Jadi jangan sampai misalnya 14/10/2021, nah itu nggak bisa. Jadi harus ditulis nama bulannya. Jadi misalnya Yogyakarta, 14 Oktober 2021. Nah, jadi lengkap seperti itu. Dan di akhir 2021 itu jangan diberi titik gitu ya. Adik-adik bisa sambil memperhatikan ya contoh yang ada di samping ya. Jadi seperti itu penulisannya, tanpa titik juga karena itu bukan kalimat. Jadi tidak perlu menggunakan titik seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu nah bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua itu ada hal dan juga lampiran gitu ya. Hal dan lampiran itu apa sih? Hal itu berarti ini tentang apa toh? Oh, tentang lamaran pekerjaan gitu ya. Jadi ditulis aja karena kan ini tadi surat lamaran pekerjaan. Jadi halnya berarti lamaran pekerjaan. Lalu lampirannya berapa gitu ya. Lampiran yang dimaksud itu apa? Lampiran itu kan biasanya kalau misalnya daftar kerja nih ya, itu nggak hanya satu persyaratannya ya. Jadi biasanya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Surat lamaran pekerjaan, data pribadi misalnya, data diri gitu ya. Terus misalnya nanti ijazah gitu ya, atau nanti sertifikat apa gitu ya, sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi nanti lampiran di sini itu akan menuliskan berapa dokumen yang kalian sertakan gitu ya. Jadi lampiran ini berfungsi untuk memperkuat. Jadi misalnya syaratnya itu harus S1, berarti kan harus ada ijazah tuh. Nah, jadi harus melampirkan ijazah atau fotokopi ijazah seperti itu. Jadi itu adalah lampiran gitu ya adik-adik ya, paham ya? Nah, jadi
untuk lampirannya ini nanti ditulis ada berapa. Di sini contohnya ada 5 lembar gitu ya. Jadi sudah ditulis 5 lembar gitu ya. 5 di sini tidak menggunakan angka ya. Nah, ini nanti akan Miss bahas ya di penulisan angka. Jadi akan ada aturannya ya untuk penulisan angka, kapan menggunakan huruf, kapan menggunakan angka gitu ya. Karena kan ada 5, terus ada 5 menggunakan angka, ada 5 menggunakan huruf. Nah, ini kalau hanya satu kata di sini kan satu kata ya, 5 itu kan satu kata, berarti kita nulisnya pakai huruf gitu ya. Kalau 15 itu 2 kata ya, 5 sama 11 2 kata, dia masih pakai huruf gitu ya. Tapi kalau nanti sudah 55, nah itu kan ada 3 kata ya. Kalau ada 3 kata kita harus pakai angka gitu ya. Jadi itu aturan penulisan angka. Saat 1 atau 2 kata itu boleh memang harus menggunakan huruf saja. Tapi kalau dia sudah 3 kata atau lebih, nah itu kita harus menggunakan angkanya. Jadi simbolnya gitu ya, simbol angka 5 dan seterusnya. Begitu ya adik-adik ya. Jelas ya sampai di sini ya. Oke. Untuk selanjutnya itu kita akan tujuan ya, tujuan surat gitu ya, tujuan surat. Nah, bagian yang ketiga, tujuan surat itu berarti dia akan ditujukan ke siapa gitu ya, ditujukan ke siapa nih suratnya. Jadi biasanya sih ke pimpinan atau mungkin ke kepala HRD seperti itu ya. Jadi nanti tergantung ketentuannya itu dikirim kemana gitu ya. Jadi itu tujuan surat. Nanti disertakan nih YTH. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini ya. Jadi adik-adik perhatikan, ada YTH gitu ya. Jadi jangan menggunakan kepada gitu ya, karena ini kita kan bertujuan untuk manusia ya kan, ditujukan ke manusia kan. Jadi kita menggunakan YTH yang terhormat gitu ya. Y kapital, T kecil, H-nya kecil gitu ya, dan diakhiri titik. YTH titik. Nah, di sini nanti disertakan dengan ke siapa sih gitu ya. YTH pimpinan perusahaan X misalnya gitu ya. Jangan menggunakan bapak atau ibu gitu ya. Jadi salah ya. Contoh misalnya ini ada bapak sama ibu. Nah, ini salah ya. Jadi contoh yang benar itu YTH terus langsung diikuti jabatannya tanpa menggunakan bapak atau ibu seperti itu ya. Lalu siapa nih misalnya YTH PT Maju Makmur misalnya seperti itu ya. YTH pimpinan PT Maju Makmur. Nah, itu langsung seperti itu, terus disertakan alamatnya, alamat lembaga ataupun instansi yang kalian tuju seperti itu. Oke, setelah itu kita ke bagian yang selanjutnya nih, bagian selanjutnya ya. Nah, di situ ada salam pembuka ya adik-adik ya. Jadi salam pembuka itu secara umum menggunakan dengan hormat gitu ya. Lalu setelah itu kita ke bagian isi. Nah, nih coba bisa diperhatikan ya di bagian isi. Di bagian isi ini itu ada 3 bagian lagi gitu ya. Ada bagian pembuka gitu ya. Pembuka itu alinea pembuka gitu ya, alinea isi dan juga alinea penutup. Nah, jadi di sini nanti di bagian isi itu masih dibagi menjadi 3. Nah, di bagian pembukanya itu tadi berisi tujuan kita itu mau ngapain gitu ya, dan memperkenalkan diri secara umum ya. Jadi misalnya kita itu siapa, mau ngapain, mau melamar jadi apa gitu ya. Nah, itu ada di paragraf atau di alinea pertama gitu ya. Jadi nanti ditulis seperti itu. Dan ada juga sumber informasi lamaran pekerjaan yang kalian dapatkan itu dari mana. Nah, di sini misalnya berdasarkan harian Kompas tanggal sekian gitu ya, atau berdasarkan iklan yang ditemukan di situs Jogja Loker, nah misalnya seperti itu. Nah, itu ada di alinea pertama di bagian pembuka. Nah, ini nanti sudah langsung saja
saya mengetahui gitu ya kalau ada lowongan pekerjaan tentang apa misalnya, lowongan pekerjaan guru bahasa Indonesia misalnya seperti itu ya. Jadi langsung kamu berminat intinya ya untuk mengisi lowongan tersebut. Nah, jadi tujuannya ada gitu ya. Jadi yang pertama tadi berarti Miss ulang ya. Jadi ada apa namanya, sumber informasinya dari mana gitu ya. Sumber informasi lowongan itu kalian dapat dari mana, terus tujuan kalian itu apa gitu ya. Tujuannya apa yang jelas ya, untuk mengisi atau melamar pekerjaan kan seperti itu. Lalu untuk alinea yang kedua itu alinea isi ya. Jadi dia itu berisi data kita, data diri ya secara umum, karena nanti secara lengkap biasanya akan dilampirkan di daftar riwayat hidup gitu ya. Nanti ada lampirannya sendiri. Jadi di sini itu dikenalkan saya itu siapa, lulusan mana gitu ya. Atau nanti bisa juga, jadi ada dua tipe sebetulnya ya. Ini Miss contohkan tipe pertama dulu. Jadi tipe pertama akan seperti ini. Nanti akan langsung ya namanya, terus apa namanya, tempat tanggal lahir, terus pendidikannya itu terakhir pendidikan apa, S1 kah, S1 jurusan apa, seperti itu. Terus secara umum lah sudah pengalaman atau belum. Nah itu ada di bagian isi gitu ya. Jadi mempromosikan diri ya, mempromosikan diri itu dalam artian ini loh aku sudah pernah ada pengalaman mengajar nih. Jadi kalau saya daftar tuh lebih punya pengalaman misalnya seperti itu. Jadi kan itu adalah poin plus ya, karena biasanya perusahaan akan mencari calon yang sudah punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau misal pun belum punya ya nggak masalah. Jadi disebutkan aja misalnya saya pernah mengikuti pelatihan apa misalnya yang menunjang gitu ya, menunjang posisi ini misalnya, seperti itu tidak masalah. Jadi ini di bagian isi silahkan kenalkan diri kalian gitu ya, seperti ini contohnya ya. Oke, lalu selanjutnya adalah bagian menutup ya. Bagian menutup itu adalah salam menutup, bagian penutup itu adalah ucapan terima kasih gitu ya, ucapan terima kasih karena terhadap terhadap pembuat lowongan pekerjaan gitu ya, karena sudah memberikan kesempatan untuk melamar pekerjaan seperti itu. Terus harapan juga sih, harapan dari pelamar, harapannya apa, misalnya semoga bisa diterima atau seperti apa. Nah terus di sini ada juga keterangan bahwa kami juga saya juga melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti itu. Jadi akan diberi keterangan seperti itu gitu ya. Jadi memang paragraf akhir atau penutup ini hanya sebagai ucapan terima kasih dan juga harapan gitu ya. Terus kalau sudah kita ke bagian salam penutup ya. Jadi bagian isi sudah selesai tadi, buka isi penutup. Terus kita ke salam penutup. Salam penutup secara umum menggunakan hormat saya gitu ya. Hormat saya. Nah, hormat saya koma gitu ya. Jangan lupa ada koma di sana. Lalu langsung tanda tangan ya. Tanda tangan itu wajib banget. Ada yang meminta untuk menyertakan materai, ada yang enggak gitu ya. Enggak pun enggak masalah, tergantung permintaan dari perusahaan yang bersangkutan seperti itu. Jadi nanti ada tanda tangan dan nama terang. Kenapa tuh kok kita harus menuliskan ini? Karena ini adalah bentuk tanggung jawab bahwa apa yang ditulis itu memang sesuai dengan kenyataan gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya tanda tangan pelamar dan juga nama terang pelamar. Begitu ya. Jadi nanti hasilnya ya setelah selesai itu akan seperti ini ya adik-adik ya. Nanti coba deh setelah ini adik-adik bisa coba untuk membuat surat lamaran pekerjaan ya, versi kalian seperti apa. Begitu ya adik-adik ya. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Oke, baik. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga apa yang Miss Manda sampaikan bisa menjadi manfaat untuk adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.